Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helina Handayani dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Nah, untuk selanjutnya akan saya tampilkan. Baik, dalam penjelasan di video ini ada 4 pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada konsep negara, yang kedua ada teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah, terus ada sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dan yang terakhir ada otonomi khusus. Nah, yang pertama ada konsep negara, yang mana istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata, yaitu ada state, ada stat, ada etat. Nah, secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Inilah kemudian disebut sebagai negara kesatuan yang didesentralisasikan. Nah, negara itu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ada negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan. Yang pertama, ada dengan sistem sentralisasi, adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Nah, yang kedua yaitu dengan sistem desentralisasi, yaitu kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Nah, negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari suatu negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Nah, bentuk negara ini dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok. Ada yang monarki, oligarki, dan demokrasi. Nah, kita lanjut ke subbahasan kedua, yaitu ada teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi, serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Istilah tersebut berarti proses atau kegiatan. Nah, otonomi daerah pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terjadi dengan adanya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau menentukan urusan rumah tangga daerah. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan peraturan dan urusan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Nah, asas pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah itu ada tiga. Yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan atau rumah tangga ke daerahnya sendiri. Penyerahan wewenang tersebut dilakukan kepada lembaga otonom daerah dari lembaga otonom pusat. Lalu, yang kedua ada asas dekonsentrasi, yang dimana ini adalah pelimpahan berbagai urusan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah atau gubernur. Nah, tugas pembantuan itu penugasan kepada pemerintahan daerah kepada daerah otonom seperti kota, kabupaten, atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, lanjut kita ke sub bahasan yang ketiga yaitu sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Nah, sejarah pemerintahan daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad, lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu, pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada 7 tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut mengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Nah, sistem negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945, yaitu sebelum diamandemenkan. Nah, pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemenkan tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Yang keempat adalah Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Nah, sedangkan ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pasca diamandemenkan. Nah, pokok-pokok sistemnya itu antara lain bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara yang terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, untuk masa jabatan 2004 sampai 2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Nah, lanjut, ini ada pengaturan tentang pemerintahan daerah menurut peraturan perundang-undangannya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Nah, pada undang-undang ini itu mengatur pemerintahan daerah secara khusus. Aturan Undang-Undang Nomor 1 1945 mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Desa, Negeri, Marga, atau nama lain atau kota kecil daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan berkedudukan pemerintahan daerah di Indonesia.
Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonomi khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Nah, nanti akan eh, saya jelaskan di sub bahasan yang keempat nanti. Daerah otonomi khusus yang diberi nomenklatur daerah istimewa adalah daerah kerajaan atau kesultanan, eh, dan ini tuh sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda, yaitu, nah bisa dilihat sama-sama bahwa untuk tingkatan pertama, kalau di daerah otonom biasa itu provinsi. Namun kalau yang di otonom khusus itu disebut daerah istimewa setingkat provinsi. Lalu yang tingkat dua, kalau daerah otonom biasa itu kabupaten atau kota besar. Kalau otonomi khusus itu daerah istimewa setingkat kabupaten. Nah, kalau yang ketiga, tingkat tiga, kalau otonom biasa itu disebutnya desa, negeri, marga, atau nama lain atau kota kecil. Namun kalau otonomi khusus ini sama saja, tidak ada eh, penambahan istimewa. Nah, yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatata dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda. Nah, ada daerah tingkat satu yaitu termasuk Kota Praja, Jakarta Raya. Yang kedua daerah tingkat dua termasuk Kota Praja dan daerah tingkat tiga. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 dan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, junto Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah. Daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Yaitu yang pertama ada daerah tingkat 1 termasuk provinsi atau kota raya, daerah tingkat 2 termasuk kabupaten atau kota madya, dan daerah tingkat 3 kecamatan atau kota praja. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Nah, untuk yang di daerah otonom itu ada dua tingkatan. Nah, tingkatan pertama itu disebut daerah tingkat 1, daerah khusus ibu kota atau daerah istimewa. Kalau tingkatan 2 itu daerah tingkat 2. Nah, untuk wilayah administrasi itu ada tiga tingkatan. Cuman yang tingkatan 2 itu ada tingkatan A, tingkatan 2A. Baik, yang pertama itu ada tingkatan 1, disebut provinsi atau ibu kota negara. Tingkatan 2, kabupaten atau kota madya. Tingkatan 2A, kota administratif. Tingkatan 3, kecamatan. Nah, lanjut itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah, yaitu
Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, dan satu tingkat wilayah administratif. Tiga jenis daerah otonom adalah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administratif. Lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan dan atau istimewa yang ada pada 4 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Nah, yang terakhir itu, undang-undang sekarang yang dipakai itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini tentang pemerintahan daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan adanya perubahan susunan pemerintahan daerah, maka kewenangan pemerintahan daerah pun juga mengalami beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintahan daerah meliputi yang pertama, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan atas tugas pembantuan asas. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBN. Nah, dari yang disebutkan tadi, itu pada pasal 9 dapat diverifikasikan, yaitu urusan pemerintahan absolut, terus ada urusan pemerintahan konkret, dan urusan pemerintahan umum. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, yang dimana urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau pelimpahan yang berwenang instansi vertikal di daerah atau gubernur wakil pemerintah pusat berdasarkan dekonsentrasi seperti politik luar negeri, hankam, justisi, moneter atau fiskal, dan agama. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang terbagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Ada dua kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren provinsi dapat dilaksanakan sendiri oleh provinsi atau dengan menugasi daerah, kabupaten atau kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa. Yang terakhir, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, sampailah kita kepada sub bahasan terakhir, yaitu otonomi khusus. Nah, otonomi khusus itu adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Nah, yang pertama itu Papua. Otonomi khusus Provinsi Papua diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, terdiri dari 79 pasal yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008.
Keputusan penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI merupakan salah satu tujuan NKRI. Namun, kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggara pemerintah dan pembangunan masih menimbulkan masalah di Papua, seperti kesejahteraan rakyat yang timpang antara kaum pendatang dan pribumi, kesenjangan ekonomi pusat dan daerah, eksploitasi sumber daya alam perusahaan asing yang meminimalisasikan manfaatnya oleh rakyat Papua, kesenjangan tingkat pendidikan dan sumber daya manusia antara pendatang dan pribumi dan minimnya infrastruktur dan konektivitas serta sering terjadi konflik berdarah akibat kisruh Papua. Setiap negara tentunya ingin menyelesaikan berbagai masalah agar pemerintahan negara tetap maju. Karena itulah MPR RI pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk melaksanakan upaya penyelesaian masalah di Provinsi Papua. Nah, dulu itu namanya Provinsi Irian Jaya, namun berubah menjadi Papua. Terlihat pada rancangan awal bahwa apabila diberikan otonomi khusus, Papua harus membagi pendapatannya dengan pemerintah pusat 20% dan untuk Papua sendiri 80%. Namun, masih terdapat kesenjangan terhadap pendapat tentang hal tersebut. Tetapi hal ini dilakukan agar budget NKRI menjadi seimbang. Ini merupakan salah satu ketentuan dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua. Tapi disayangkan sifat otonomi khusus untuk Papua itu kurang. Nah, yaitu yang kedua ada Aceh. Setelah otonomi khusus diberikan kepada Aceh, nama daerahnya berubah menjadi Nangro Aceh Darussalam. Otonomi khusus memberikan kebebasan Aceh dalam mengurus sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri. Tetapi pada hakikatnya, masyarakat Aceh menginginkan terdapatnya kebijakan tentang penghentian kekerasan di Aceh. Karena otonomi khusus ini seharusnya diberikan karena militer terus melakukan aksi-aksi penyiksaan teror dan penghilangan paksa. Jadi, apabila ada peraturan otonomi khusus untuk Aceh, tidak terdapat kebijakan tersebut, maka akan sulit terlihat perbedaan atau perubahan yang berarti di daerah Aceh. Walaupun kebijakan pemberian otonomi khusus mendapatkan dukungan dari berbagai negara seperti Australia, namun pelaksanaannya juga akan terlihat tidak sempurna apabila otonomi khusus ini hanya digunakan sebagai media pengalihan dari tuntutan mendesak untuk mengadakan gencatan senjata antara Gerakan Kemerdekaan Bersenjata, GAM, dan militer Indonesia, atau untuk menghentikan kekerasan militer terhadap penduduk sipil, serta negosiasi penjelasan damai yang melibatkan setiap pihak. Otonomi khusus yang diterima oleh Yogyakarta. Ya, ini adalah kota ketiga yang mendapatkan otonomi khusus. Tapi ternyata Yogyakarta ini bukan seutuhnya berupa otonomi khusus seperti Aceh dan Papua. Dalam konteks Yogyakarta adalah sebuah keistimewaan karena Yogyakarta secara sepihak menyatakan kemerdekaan serta kedaulatannya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, sekaligus juga mengakhiri serta mengintegrasikan kemerdekaan dan kedaulatannya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui dekret kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara legal formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1950. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang tersebut menikmati beberapa kewenangan yaitu pertanian, agraria, perburuan, pemerintahan umum, urusan umum, kehewanan, sosial, dan masih banyak lagi. Tidak tampak begitu jelas khususan pada wewenang yang diberikan itu, tetapi sudah tampak berbagai wewenang eksklusif dari pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, keistimewaan Yogyakarta hanya tampak pada pengisian posisi kepala dan wakil kepala eksekutif di Yogyakarta yang hanya bisa ditempati oleh sultan atau pakualam dan atau kerabat kerajaan dan juga kewenangan di bidang pertanahan dan budaya. Kedudukan ini tidak diatur di dalam kedua undang-undang tersebut dan secara politis pemerintah telah mengakui bahwa kedua posisi ini yang menguasai daerah istimewa Yogyakarta. Jadi posisi kepala dan wakil eksekutifnya itu turun-temurun, beda dengan eh, daerah-daerah yang lainnya. Eh, Oke, mungkin itu sekian saja ya. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya tampilkan di video ini. Apabila ada kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!